Record ya? Ya. Oke. Oh, 21.5. Sekali sekali njuk tema baju abang gale. Nah, jelas. Baik kakak, untuk layar sudah muncul di tampilan laptop atau HP kakak masing-masing? Ya. Sudah ya kak? Sudah. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam dan bahagia selalu, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Amin. Baik kakak, sebelum memulai materi tatap maya yang ke-6 pada hari ini, seperti biasa saya meminta kepada kakak untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas Zoom kita pada hari ini. Kakak di minggu kemarin siapa ya yang memimpin doa? Kak Yepi. Kak Yepi belum hadir. Hadir. Oh, Kak Sulaiman, silakan Kak Sulaiman untuk memimpin doa kita hari ini, Kak. Bahasa Indonesia aja ya, boleh? Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke, baiklah. Kita akan memulai kegiatan kita seperti biasa, tatap maya. Alangkah baiknya kita berdoa, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, semoga dalam kegiatan ini menjadi berkah untuk kami yang ada di sini. Amin. Alangkah baiknya kita memulai kegiatan ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, kakak fasilitator, lanjut. Siap. Terima kasih untuk Kak Sulaiman telah memimpin doa tanda mulainya aktivitas Zoom atau tatap maya kita pada hari ini. Baik kakak, saya akan membacakan kesepakatan bersama kita seperti biasa. Yang pertama kakak untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kemudian selanjutnya hadir seutuhnya, dan kemudian dapat menghargai waktu bersama, dapat memaksimalkan fitur chat, kemudian mengklik raise hand atau lambang tangan untuk memulai sebelum bertanya. Kemudian yang selanjutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak nantinya mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Selanjutnya yang ketiga,
kakak-kakak nanti mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, kakak-kakak, dari ketiga karakteristik utama kurikulum Merdeka, yang pertama fokus pada materi esensial, di mana materi tersebut berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik dapat memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, pengembangan kompetensi sosial meliputi emosional dan moral peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Kemudian, fleksibilitas pembelajaran kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, di dalam pengembangan kurikulum dengan mencontohkan kegiatan dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kakak menjelaskan backward design dengan menentukan tujuan pembelajaran dari analisis capaian pembelajaran, dapat menentukan asesmen dan membuat langkah-langkah pembelajaran. Adapun agenda kita di sesi kali ini yaitu yang pertama memahami apa itu backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara, dan kurikulum Merdeka. Nah, kakak, backward design itu adalah suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai. Nah, dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, di sini kakak ada aktivitas 1, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya backward design itu kakak suatu pendekatan dalam merancang instruksional yang melibatkan perencanaan proses pembelajaran yang dimulai dari identifikasi capaian yang diharapkan dan kemudian merancang langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan capaian tersebut secara mundur ke belakang. Nah, kira-kira apa nih yang bisa diterapkan pada sekolah kakak-kakak? Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang backward design dari sekolah kakak-kakak, kira-kira yang pas untuk diterapkan di sekolah kakak-kakak itu seperti apa? Nah, yang pertama mungkin dapat mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian yang kedua bagaimana menentukan metode penilaian, kemudian yang ketiga bagaimana kakak dapat merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran yang kakak akan berikan nantinya. Nah, menurut kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Nah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan definisi kurikulum. Nah, di mana kakak kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi,
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tertentu. Contoh di dalam tujuan kurikulum PJOK, Kakak kita tahu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Kemudian yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam olahraga dan aktivitas fisik. Kemudian ada struktur kurikulum PJOK, Kakak. Nah, struktur kurikulum PJOK itu ada 2, Kakak. Yang pertama biasanya terdiri dari komponen teori atau pemahaman konsep dan praktik atau aktivitas fisik. Nah, yang kedua, Kak, materi meliputi olahraga, senam, permainan, dan kesehatan. Itu, Kak, untuk struktur kurikulum PJOK-nya. Kemudian, dalam metode pengajarannya. Dalam metode pengajaran, itu ada 2. Yang pertama, berfokus pada pembelajaran aktif dan partisipatif peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang kedua, menggunakan variasi metode seperti demonstrasi, latihan, permainan, dan diskusi dalam suatu kelompok. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi dan penilaian. Nah, evaluasi dan penilaian ini ada 2. Yang pertama, mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan fisik dan pemahaman konsep. Kemudian yang kedua, penilaian dapat melibatkan baik itu tes, observasi, dan portofolio. Nah, kemudian integrasi dengan program lain, Kakak, PJOK itu dapat terhubung dengan program olahraga sekolah, seperti PBC, Sport Excellence Program. Nah, seperti yang Kakak lihat di layar, menurut Kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan Kakak tulis di kolom chat. Dari 1 sampai 10, kira-kira pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK itu sudah di angka berapa, Kakak? Slide-nya tidak berubah nih di tampilan. Tidak berubah. Ini Kak, menurut Kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK? Oke, berubah. Tampil kan, Kak? Tampil. Iya. Tadi itu penjelasan secara ininya, Kak, secara umumnya, Kak. Memang tidak ada di layar. Silakan, Kak, tulis di kolom chat kira-kira dari angka 1 sampai 10 skalanya menurut Kakak seberapa jauh pemahaman Kakak tentang kurikulum PJOK itu sendiri. Tinggal tulis angka saja, Kak. Tiga. Kak Muhammad Faisal Arif, 8. Kak Arma, kenapa Kak 3, Kak? Tidak tahu terlalu banyak atau gimana Kak alasannya, Kak? Ini kalau KKM di bawah Kak, ini Kak 3, Kak. Gimana Kak? Kak Arma. Kak Firmansyah, 8. Pribadi banyak dari internet kan, macam-macam dari kawan itu ada referensinya kan. Kalau secara pelatihan, kalau kayak dulu kan pernah ada pelatihan K13. Jadi insya Allah pemahamannya sampai ke 13 poin kan. Kalau yang kurikulum Merdeka ini memang kalau aku pribadi Kak belum begitu mendalam.
Tapi kalau setelah melihat materi-materi yang ada di PKG ini sedikit banyak sudah ada tambahan nggak? Cuman baru sekedar selintas-selintas baik yang teringat itu kan karena maconya tuh baru 2 kali. Insya Allah baik kalau sudah 2-3 kali bisa dimengerti maksud dan tujuannya tuh apa kan. Termasuk yang Kak jelasi tadi memang ada kalau itu di dalam materi PKG kita ini. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Arma. Kak Sulaiman 8, Kak Firman 8. Ini 8 semua ini. Kak Firman gimana Kak Firman? Kira-kira pemahamannya tentang kurikulum PJOK ini gimana Kak? Masih belum ya 10 sempurna, masih banyak yang dipelajari di kurikulum Merdeka ini. Saya juga kemarin kan sempat ngajar kelas 12 kan, jadi lebih dominan kemarin banyak K13 kurikulumnya. Nah sekarang ditaruh di kelas 11 SMA. Kelas 11 ini sudah kurikulum Merdeka, dan kedua kelas 12 sekarang juga Merdeka. Saya mengalur mengikuti perkembangan, jadi masih perlu belajar kurikulum PJOK, kurikulum Merdekanya. Itu sih Kak. Kalau untuk pelajaran sih Insya Allah memahami semua, kecuali mungkin sebagian ada dari pelajaran seperti baseball itu belum, jarang sekali mencobanya. Tapi untuk yang lain Allah sudah semua. Ya, terima kasih Kak Firman. Kak Muhammad Ilham ini 7 apa Kak? Standar ini berarti. Silakan Kak Muhammad Ilham. Ya sama kayak seperti Kak Firman, masih belajar Kak, masih pengen mencari hal-hal yang baru. Insya Allah dari PKG ini bisa menambah motivasi dan menambah pengetahuan lebih baik lagi di kurikulum Merdeka. Ya, terima kasih Kak Muhammad Ilham. Ya, benar Kak. Jadi kita di PKG ini kenapa pemerintah itu pengen secara habis-habisan membuat kita supaya mengikuti program ini. Ya, seperti kata Kak Arma tadi, biasanya kita ini ada pelatihan ya di KKG gitu kan Kak. Nah, tapi kadang tuh pelatihannya tuh kita barengan dengan guru kelas kadang kan Kak. Ibaratnya tuh kalau khusus olahraga itu jarang ya Kak ya. Nah, jadi itulah tujuan pemerintah dengan program BGP membuat pelatihan secara skala nasional agar PJOK ini tidak dipandang sebelah mata. Jangan kita hanya ibaratnya Kak, kalau mengajar anak-anak ini bola, main bola gitu kan. Anak-anak silakan kalian bermain bola di lapangan, Bapak lihat dari sini. Nah, pandangan seperti inilah atau paradigma seperti inilah yang ingin kita buang. Kita ingin memunculkan bahwasannya guru PJOK itu bisa diandalkan nggak? Kita kedepannya juga dapat mengerti bagaimana sistem-sistem dalam kurikulum, bagaimana kita dapat memahami pemahaman-pemahaman kurikulum Merdeka, kurang lebih seperti itu Kak. Nanti kedepannya Kak juga akan paham sedikit demi sedikit nantinya terkait kurikulum Merdeka dan perangkat-perangkat ajar yang ada di dalam PJOK. Baik Kak, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan pemantik, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, tujuan pembelajaran PJOK ini tidak terlepas dari engaging atau berkomitmen, tidak hanya involving, terlibat, tapi juga dapat berkomitmen
dapat berperan dalam proses pembelajaran yang enjoying, menikmati gerakan, tidak hanya bersenang-senang atau happy fun, tetapi menikmati gerakan, memberikan pengalaman gerak secara nyata, dan bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Kak, tulis lagi di kolom komentar apa menurut Kakak tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Tulis di kolom chat aja Kak. Kak Sulaiman, mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, dan intelektual. Membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Kak Riki Aditya Felani, meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Kak Muhammad Faisal Arid, menurut saya mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Baik Kakak, apa yang dituliskan Kakak, saya rasa itu sudah benar semua jawabannya. Apa yang telah saya jelaskan tadi Kakak, bahwasanya tujuan pelajaran PJOK itu tidak terlepas dari komitmen kita. Bagaimana kita tidak hanya memberikan involving atau terlibat saja, tapi juga dapat berkomitmen, dapat berperan dalam proses pembelajaran tersebut, kemudian enjoying, peserta didik itu dapat menikmati gerakan-gerakan dari metode pengajaran yang kita berikan. Kemudian kita tidak hanya bersenang-senang atau menikmati permainan saja, tetapi juga menikmati gerakan, bagaimana peserta didik tersebut antusias dalam olahraga atau pembelajaran olahraga yang kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, kemudian bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Kakak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam itu yang pertama, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play,
atau kerja tim dan inklusivitas. Dan yang keempat, dapat menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk dapat aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, dari tujuan adanya pelajaran PJOK yang engaging dan enjoying sudah tertera dalam capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Baik Kak, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Nanti Kak silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Kakak. Kemudian terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Adapun tujuan utama PJOK, Kakak dapat mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat, latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Itu menurut Lawson di 2019, tahun 2019. Adapun dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Kemudian selanjutnya, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk dapat mencapai tujuan umum ini. Nah, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan untuk dapat menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita dapat memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena Kakak seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, Kakak pada konteks ini kita seharusnya menjelaskan dan melakukan pertanyaan pemantik untuk menumbuhkan bernalar kritis. Nah, kita juga perlu memberitahu tujuan pembelajaran kita apa, dan kira-kira langkah-langkah pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajarannya nanti seperti apa. Nah, Kakak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap. Nah, di bawah ini seperti yang kita lihat di layar, yang pertama dapat mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian yang kedua dapat menentukan metode penilaian, kemudian yang ketiga
merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, kakak, yang pertama pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh murid di akhir suatu fase. Nah, capaian pembelajaran itu harus jelas, kakak. Harus jelas, harus terukur, dan sesuai dengan standar atau tujuan pendidikan. Nah, di negara kita ini, kakak, capaian pembelajaran sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat melalui dokumen kurikulum merdeka atau sering kita dengar dengan sebutan KUMER. Nah, tugas kakak lebih pada bagaimana memecah capaian pembelajaran ini menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil lagi, yang menjadi anak tangga menuju capaian pembelajaran dalam satu fase. Yang kedua, langkah selanjutnya adalah kakak-kakak menentukan penilaian atau metode pengumpulan berbentuk bukti yang menunjukkan apakah murid kakak itu telah mencapai tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kakak yang ketiga, pada tahap akhir ini kakak akan merencanakan sebuah metode mengajar, apa yang paling sesuai, konten apa yang menjadi minat murid, dan kemudian bagaimana aktivitas ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan pembelajaran mereka. Nah, kakak-kakak, di sini ada pesan kunci. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Nah, backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Nah, sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya, kakak-kakak, kurikulum merdeka yang berlaku saat ini dikembangkan dengan pendekatan backward design. Nah, peran pemerintah pusat di sini adalah menetapkan capaian pembelajaran yang diorganisir berdasarkan fase-fasenya. Nah, dari fase pencapaian yang diharapkan saat lulus SMA, bergerak ke belakang, dari lulus SMA bergerak ke belakang, artinya SMP, SD, menuju pintu gerbang masuk atau fase pertama atau fase A. Nah, kakak akan menggunakan capaian pembelajaran ini dan kemudian secara mandiri mengembangkan pengalaman belajar, aktivitas, dan penilaian untuk tiap fasenya. Nah, misalnya untuk fase C, yang menjadi gambaran capaian pembelajaran murid kelas 5 dan 6. Nah, kakak akan menggunakan apa yang sudah dirumuskan dalam capaian pembelajaran. Nah, kemudian bergerak ke belakang, menentukan penilaian dan aktivitas belajar secara mundur tiap tahun atau tiap semesternya sampai awal kelas 5. Baik kakak, sebelum kita lanjut ke aktivitas 2, apakah kakak semuanya sudah pernah mendengar apa itu backward design kakak? Belum Kak, belum pernah dengar. Belum pernah kak ya? Nah, nanti untuk lebih lengkapnya lagi kakak bongkar saja di 1.5 terkait backward design. Nah, nanti juga kita setelah kakak membuat video pembelajaran, nanti kita akan kaitkan dengan RPP yang berbentuk backward design. Lanjut ya kakak, untuk di aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Izin Kak, lagi di luar. Ini Ya, lagi di lanjut jalan. Kak.
Baik kakak, di aktivitas 2 penyusunan program PJOK di sini seperti yang kita lihat di layar ada kurikulum berbasis standar. Nah, ini ada 3 tulisan dalam sebuah kolom. Ini X ini artinya silang, ini artinya salah, yang di bawah yang benar. Jadi kakak, yang pertama, apakah kurikulum itu merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan? Nah, ini salah ya kakak. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, ini juga pendapat yang salah. Nah, kemudian yang terakhir, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, inilah yang disebut kurikulum berbasis standar. Nah, terkait pertanyaan benar atau salah, nah, yang pertama kakak, terkait kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, artinya di sini kakak tidak hanya untuk keterampilan saja, melainkan ada ranah kognitifnya, ada ranah afektifnya, dan ada peran untuk membangun karakter melalui aktivitas jasmani. Nah, kaitannya dengan kurikulum kita mengarah ke profil pelajar Pancasila. Kemudian penjelasan yang kedua ini juga salah. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, buku teks bukan suatu kurikulum, atau buku teks itu bukan dikatakan adalah suatu kurikulum, melainkan buku teks itu sebagai salah satu media pembelajaran, bukan suatu kurikulum. Kemudian yang ketiga, ini kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik untuk dapat dipelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, kurikulum itu kakak mencakup semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik dalam program sekolah. Kurikulum juga dapat meliputi pengalaman pembelajaran yang direncanakan dan memiliki tahapan tertentu sehingga memungkinkan semua murid mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi kakak, dari ketiga kolom ini, yang pertama, yang dua ini salah ya kakak. Yang benar adalah kurikulum berbasis standar itu kurikulum untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Baik kakak, lanjut ke selanjutnya ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Di sini ada 5 ya kakak. Di sini ada 5. Yang pertama struktur kurikulum, yang kedua CP atau capaian pembelajaran, kemudian yang ketiga pembelajaran dan asesmen, kemudian yang keempat penggunaan perangkat ajar, kemudian yang kelima kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Nah kakak, komponen kurikulum satuan pendidikan ini dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, baik itu berupa visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Nah, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Adapun sumbernya dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2002, halaman ke-72. Nah, kakak, di dalam kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan.
baik berupa visi misi dan tujuan satuan pendidikan ataupun pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Komponen-komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk membentuk kurikulum yang komprehensif dan mengarah pada tujuan yang hendak dicapai dalam implementasinya. Lanjut, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, mungkin Kakak bertanya, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Nah, ini bisa menjadi kabar gembira, Kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur atau budaya gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi kita dapat menyesuaikan dengan kondisi atau budaya di lingkungan tempat satuan pendidikan tempat kita mengajar. Nah, Kakak, kurikulum satuan pendidikan, komponen kurikulum satuan pendidikan yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik tadi, yaitu satuan pendidikan, di mana visi misi dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasi pembelajaran, dan perencanaan pembelajarannya. Lanjut. Nah, mari kita berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nanti saya akan membuat link Jamboard terkait 3 pertanyaan atau membuat 4 board atau bercerita langsung nantinya. Nanti saya akan buat board Kak ya, dibagi kelompoknya. Untuk pertanyaan pertama, baik Kakak, untuk kelompok pertama nantinya membahas terkait soal ini, pertanyaan pemantik ini ya Kakak. Bagaimana Kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Silakan boleh dipoto Kakak untuk nanti kelompok 1. Kemudian ini untuk kelompok 2. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Silakan kakak-kakak untuk yang kelompok 2, silakan untuk dipoto Kak. Kemudian ini untuk kelompok 3 nantinya bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Kalau tidak ini Kak, maksudnya satu kelompok ini 3 pertanyaan ini sama semua Kak. Untuk kakak semuanya, mohon maaf, untuk 3 pertanyaan itu masing-masing kelompok silakan untuk menjawab 3 pertanyaan ini ya kakak. Boleh kakak salin di Word, kemudian diketik, 1 orang untuk mengetik, kemudian seperti biasa, seperti minggu kemarin, silakan kakak untuk membagikan layarnya nanti. 1 orang menjadi moderator dan kemudian yang lainnya untuk menjelaskan terkait 3 pertanyaan pemantik tersebut. Apakah sudah dipoto semuanya Kak untuk 3 pertanyaan tadi?
Oke, kita ulang lagi ya Kak, untuk pertanyaan pemantik yang pertama. Ini ya Kak, bagaimana Kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum MAPEL PJOK? Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kemudian bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, foto dulu Kak. Ini pertanyaan ketiga Kak. Nanti silakan pindahkan ke Word jadi Kak. Ini untuk pertanyaan pemantik yang ketiga, kemudian ini yang kedua. Sudah ya Kak, yang kedua. Atau boleh di screenshot, kalau tidak dipoto boleh di screenshot Kak. Kemudian ini yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama. Sudah ya Kak? Kita buat bor ya Kak? Sudah. Oke. Kita buat bor.
Ah, Selesai Kak Ina kelompok 3. Beguyur, Kak. Buyur Kak, alhamdulillah. Walaupun ada gangguan teknis sedikit. Yakin aku. Andalan semua ini. Ika nyambung dari HP Kak, baterai laptop habis. Siap, lanjut Kak. Kondisional Kak. Lete Kak. Banyak hak sinyal Kak. Sinyal Kak tadi hilang dewek Kak. Lanjut. Kelompok 1 siap belum Kak Firman? lanjut kelompok lain dulu. Lagi baru Kelompok 2. Kak Ilham, kelompok 2 siap Kak? Silakan kelompok lain dulu lah. Baik. Kelompok 3 berarti kelompok Kak Ina, silakan Kak. Siapa yang jadi moderator Kak? Mau bagi layar atau gimana Kak? Bagi layar. Ya, silakan Kak. Reason now Kak. Banyaknya loh obatnya ya. Tidak boleh Kak. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil dari bahasan kami. Saya memperkenalkan diri dulu dari kelompok 3, ada saya sendiri, Putri Nasari, dan Pak Arman, Pak Muhammad Faisal, dan Pak Yohan. Diskusi ini yang akan dijawab dan dijelaskan oleh Pak Arman dan Pak Muhammad Faisal. Silakan di antara ini. Pak Arman dulu.
Silakan Pak Arman. Mana Bang ya? Apa sinyal? Halo? Halo. Nah, sinyal. Sinyal lagi. Ada Pak? Ada. Ada. Hmm. Pak Arman dulu ya. Soal 1. Oke, siap. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bagaimana dalam pertanyaan tersebut, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengalaman dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Bapak Bu. Ini Terus. Nah, Lambat, yang ke Arman lambat. Lanjut Kak. Maka dari itu setelah kami berdiskusi dalam pertanyaan tersebut, kami menyimpulkan merancang program PJOK dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan sosial peserta didik. Dan juga kami berdiskusi di sini ada juga tambahan dalam rancang program PJOK, kami juga sering mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik dengan mempertimbangkan minat dan bakat peserta didik tersebut, kita dapat merancang program PJOK yang memenuhi kebutuhan belajar serta minat peserta didik. Itu untuk jawaban yang soal pertama. Terima kasih. Lanjut Kak Indah. baiklah. Soal 2 yang akan dijelaskan oleh Kak Muhammad Faisal. Oke, baiklah. Saya Kak Muhammad Faisal Arif akan menjelaskan atau mempresentasikan apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari oleh murid di kelas PJOK. Jawaban Kak Indah. Tunggu, sabar. Ya Allah, jangan mati. Menurut kelompok kami, ada beberapa hal yang perlu dinilai, yaitu yang pertama, yaitu keterampilan fisik, yang kedua kerjasama tim, kemudian yang ketiga kesehatan, dan kemudian yang keempat yaitu nilai sportivitas, yang kelima disiplin dan ketekunan, yang keenam keterampilan dasar olahraga, dan yang terakhir yaitu kesadaran lingkungan dan pengelolaan stres. Baik Kak, itu saja. Terima kasih. Lanjut Kak Indah. Soal 3 yang akan dibahas oleh Kak Yohan. Ada nggak Kak Yohan? Kalau nggak ada balik bandar. Balik bandar. Baiklah, saya akan jelaskan pertanyaan dari ini. Nomor 3, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembang kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Dari jawaban diskusi kelompok kami, dalam mengembangkan kurikulum PJOK, kami dapat mengintegrasikan klasifikasi pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan sisi konten dan tujuan pembelajaran PJOK, lalu memetakan ke dalam kategori-kategori seperti tingkat pendidikan, mata pelajaran, dan poin-poin pengetahuan yang relevan. Dengan melakukan integrasi ini, proses pengembang kurikulum PJOK dapat lebih menjadi terstruktur dengan kerangka kualifikasi pendidikan komprehensif sehingga dapat menghasilkan kurikulum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baiklah.
Itu dari diskusi kelompok kami, kelompok 3, apakah ada yang ingin bertanya atau menyanggah? Silakan kelompok 2. Kelompok 1. Pak Firman, kelompok 1. Atau ingin menambahkan? Kak masih ngetik. Masih ngerti, Kak? Ya, soalnya baru connect. Siap. Kak Ilham, kelompok 2. Terkait apa yang dijelaskan kelompok 3. Mungkin ada penguatan. Ada tambahan? Tidak. Cukup Kak mungkin. Oh, paham ya, Kak? Silakan Kak Indah. Baiklah, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya atau menyanggah atau ngasih pendapat, kami tutup. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3 yang dikomandoi oleh Kak Putri Indasari. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok Kak Ilham. Ya, Lanjut Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memaparkan hasil dari pertanyaan yang diberikan oleh Kak Fasil. Jawabannya akan dijawab oleh rekan saya, Riki. Perkenalkan Silakan, dulu Riki. Kak kelompoknya, Kak. Perkenalkan dulu Yes. Kak kelompoknya siapa-siapa, Kak. Kelompoknya ada Kak Riki, ada Kak Maisaro, ada Kak Chandra Oktariansa, dan ada Kak apa satu lagi Ki? Kak Yepi ya? Kak Yepi. Yepi. Baiklah, paparannya akan disampaikan oleh Kak Riki. Kepada Kak Riki kami silakan. Silakan Kak Riki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tidak akan terlalu banyak berbicara karena maklum, tapi insya Allah masih di jalur dalam pertanyaan. Oke, jawaban nomor 1, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merencanakan program PJOK sebagai bagian dari perkembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Jawabannya yang pertama, untuk menentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Kedua, memilih materi yang relevan dan edukatif untuk siswa. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk jawaban nomor 1. Mungkin Mama Ilham bisa menambahkan jawaban nomor 2 atau nomor 3. Oke, untuk jawaban nomor 2. Yang lain di kelompok 2, silakan. Pertanyaannya, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Suaranya Am, bilang Am. Yang pertama, keterampilan fisik. Gerak fisik melalui latihan, siswa dapat menguasai berbagai macam gerak dasar seperti lari, melompat, dan menangkap. Hal ini sangat berguna bagi aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi dalam pembelajaran membantu meningkatkan tubuh dan kelincahan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya cedera pada saat melakukan aktivitas permainan. Mungkin itu untuk jawaban yang nomor 2. Yang 3, Kak. Yang ketiga kami persilakan untuk Kak Riki, kembali ke Kak Riki. Yang ketiga Kak Riki.
Kak Kak Chandra Chan, atau mana Kak Chan? Kak Yepi. kalau udah katik tidak apa-apa bolak bandar. Mungkin mereka Ya, ada mana? Kak Chan, yang Kak Ergi. ayo boleh bandar. Ki, nomor 3 Ki. Oke, langsung saja nomor 3 karena ditulis. Ya. Untuk jawaban nomor 3 dalam pengembangan kurikulum PJOK, dalam suatu pembelajaran bisa menyesuaikan karakteristik siswa yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, itu saja Pak Ilham. Suara Kak Ilham putus. Suaranya hilang-hilang Ilham. Dari kelompok 2. Kami persilakan. Kelompok 1 atau kelompok 3 maksud Kak Ilham, Ya, kami kelompok silakan 1, kalau ingin kelompok 3 bertanya. kami persilakan yang ingin menanggapi. Kak Arma. Silakan Kak Arma. Ya, silakan Kak Arma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya pribadi, saya ingin menambahkan di pertanyaan nomor 2. Ya. Kalau menurut saya pribadi sebagai guru, nilai apa yang didapat dalam penerapan kurikulum tersebut? Kalau dari saya mendapatkan nilai mereka dapat saling menghargai. Ya. Karena dengan saling menghargai itu mereka dapat mengerti perbedaan atau kekurangan kelebihan antara teman-teman dengan diri mereka pribadi. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Arma yang sudah meluangkan waktu dan mengasih pendapat dan masukan kepada kelompok kami. Mungkin ada lagi kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Cukup kayaknya Kak Firman lagi ngetik kayaknya. Mungkin itu saja paparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 1. Firman. Ya. Kelompok 1 Kak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Yang mana perkenalkan dulu dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Firman Syah, yang kedua Kak Hendri, yang ketiga Kak Rani, dan yang terakhir Kak Sulaiman. Kalau nggak salah itu ada lagi nggak Kak? Saya lupa, mohon maaf. Sulaiman. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Kak Rani, juga sekaligus untuk memberikan jawabannya. Kami persilakan kepada Kak Rani Julita. Pakai Google Doc. Kak Rani? Kak Rani? Ya. Halo. Ya, Kak Rani. Oke. Nggak bisa share ini ya, Kak ya? Bisa. Nih, Kak Firman. Ya, tunggu ya. Kenapa lagi agak repot? Kenapa nggak muncul? Muncul nggak? Iya, belum muncul, Kak. Muncul nggak? Nah, itu muncul, Kak. Oh, ini ya. Muncul. Oke, pertanyaan nomor 1. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari perkembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Selama ini dalam merancang program PJOK di SMP Negeri 1 Sekayu, saya berusaha untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan yang tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan motorik siswa, tetapi juga mengembangkan karakter dan inklusi sosial. Salah satu hal yang menjadi perhatian saya adalah memastikan bahwa pembelajaran PJOK bisa diakses oleh semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Saya tertarik pada pendidikan
Kak kelewatan Kak. Turunin dikit Kak Firman. Iya. Mana tadi? Saya tertarik pada pendidikan inklusif sehingga saya sering memikirkan bagaimana setiap siswa tanpa terkecuali bisa terlibat aktif dalam aktivitas fisik di kelas. Misalnya saya memberikan variasi kegiatan olahraga yang disesuaikan dengan kemampuan siswa serta menyediakan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Diam dulu. Selain itu, saya juga melihat pentingnya pengembangan keterampilan sosial dan emosional atau PSE dalam setiap sesi PJOK. Saya menyadari bahwa banyak siswa yang belum menunjukkan sikap disiplin, kejujuran, toleransi, dan kerjasama yang baik. Oleh karena itu, saya mencoba mengintegrasikan pembelajaran PSE dalam setiap aktivitas olahraga. Kak Firman, kayaknya ini jawabannya yang kebalik untuk nomor 3 deh, Kak Firman. Oh iya, salah ya. Iya, sama Kak. Diam dulu, nah. Ya Allah, jangan ketemu. Dapat apa nih? Jam ngasunian. Oh, ini mungkin Kak ya? Atau dalam pengembangan. Maaf kakak-kakak ya, kelompok kami lagi. Ini belum siap. Iya, tadi keluar. Bentar. Kayaknya nomor 1 itu. Di atas. Dan Kak? Mana Kak? Lihat nggak? Ke atas lagi Kak, coba Kak. Ke atas lagi? Iya, yang nomor 1 tadi coba Kak. Oh, soalnya. Ini. Yang mana tadi, sampai mana Kak ya? Sampai dalam hal pendekatan. Oh iya, oke. Dalam hal ini, pendekatan pengajaran, saya sering menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, terutama untuk siswa kelas 7. Saya menyadari bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang sama. Oleh karena itu, saya selalu berusaha merancang aktivitas yang bisa menyesuaikan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, ketika mengajarkan bola basket, saya menggunakan metode latihan sirkuit, di mana siswa bisa mempraktikkan berbagai keterampilan seperti dribbling, passing, dan bounce pass dalam satu sesi dengan tantangan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Refleksi juga menjadi bagian penting dalam program PJOK saya. Saya sering meminta siswa untuk melakukan refleksi setelah pelajaran, di mana mereka bisa mengevaluasi perkembangan mereka, baik dari segi keterampilan fisik maupun sikap selama di kelas. Di sisi lain, saya juga berusaha terus-menerus mengevaluasi diri sebagai guru. Saya sering merenung tentang bagaimana saya dapat meningkatkan pendekatan pengajaran saya, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana saya bisa mendukung siswa lebih baik lagi. Ya, mungkin itu saja Kak. Saya kembalikan ke Kak Firman. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Rani. Baik, langsung saja saya akan membacakan soalnya nomor 2. Atau ini tidak Kakak apa? Kak Sulaiman? Kak Sulaiman? Kak Henry? Kalau nggak ada, saya yang bacakan saja Kak ya. Ya, silakan. Nah, Kak Henry ada tuh. Ada Kak Henry. Kak Henry? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca intinya saja Kak ya. Nomor-nomornya saya cepat. Apa Kak? Baca ininya saja 1, 2 gitu. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu. Ya. Ya. Baiklah.
apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk pembelajaran murid di kelas PJOK? Ya, dalam kelas. Dalam kelas PJOK, pendidikan jasmani dan kesehatan, ada beberapa yang bernilai dan penting bagi murid yang berdampak positif pada perkembangan mereka, baik fisik, mental, maupun sosial. Berikut adalah beberapa yang bernilai bagi murid dalam kelas PJOK. 1. Kesehatan fisik dan kebugaran. 2. Keterampilan motorik. 3. Pengembangan sosial. 4. Disiplin dan tanggung jawab. 5. Percaya diri. 6. Pendidikan karakter. 7. Pemahaman kesehatan. 8. Kesempatan untuk berorientasi dan menemukan minat. Sudah. Oke. Ya, mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Pada Kak Henry. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3 akan dibacakan oleh Kak Sulaiman, tapi ini sebenarnya jawabannya ini dibuat oleh siapa? Kak Rani. Tapi boleh Kak Sulaiman untuk membacanya. Kak Sulaiman. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 3. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Dalam mengembangkan kurikulum PJOK di SMP Negeri 1 Sekayu, saya selalu berusaha mengintegrasikan nilai-nilai penting yang saya anggap esensial bagi perkembangan siswa, seperti kesehatan fisik, kerjasama tim, sportivitas, disiplin, dan menghargai perbedaan nilai-nilai. Ini tidak hanya sekedar konsep, tetapi saya coba terapkan secara langsung melalui pendekatan pembelajaran yang nyata dan bermakna. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menghubungkan nilai-nilai ini dengan kompetensi dasar KD dan tujuan pembelajaran yang ada. Misalnya saat merancang pembelajaran tentang teknik dribbling dalam bola basket, saya tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga menekankan pentingnya kerjasama dan sportivitas. Dengan begitu siswa tidak hanya belajar teknik, tetapi juga memahami bagaimana berkolaborasi dalam sebuah tim dan bersikap sportif selama permainan. Saya juga selalu menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi, mengingat kemampuan siswa yang berbeda-beda. Saya menyiapkan variasi kegiatan yang mungkin semua siswa, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau kemampuan berbeda, tetapi terlibat secara aktif. Misalnya, saat bermain sepak bola, saya menyediakan peran berbeda dalam tim yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. Dengan cara ini, semua siswa dapat berpartisipasi, merasa dihargai, dan belajar menghargai perbedaan di antara mereka. Oke, itu saja yang saya sampaikan dari kelompok 1 soal nomor 3. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Sulaiman. Baik, kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau menguatkan atau menambahkan pemahaman dari kami tadi. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan Kak Putri, Kak Riki, silakan. Kak Ilham. Tidak dah. Karma. Karma.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik. Dalam kesempatan ini saya ingin menambahkan atau menguatkan di pertanyaan nomor 3, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sedang berlaku. Kalau menurut saya dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Arma. Yang lain, kalau tidak ada, kami tutup yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Kak Fasil. Selesai Kak Firman? Sudah Kak, sudah selesai Kak. Oh, Terima baik. kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 telah menyelesaikan presentasi atau tugas kelompoknya hari ini. Baik, kita lanjut Kakak ke modul. Baik Kakak, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. Ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Kelima, cakupan dan tahapan. Keenam, teknologi. Baik Kakak, yang pertama, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan peserta didik adalah penting dalam mendesain program pembelajaran sebagai pengembangan kurikulum. Nah, sudah lama para pakar PJOK menyarankan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak atau developmentally appropriate. Artinya kakak harus mempertimbangkan setiap anak secara individu. Nah, kakak harus mengkaji perubahan dalam diri anak-anak sekarang. Dalam arti kebutuhan dan kemampuannya atau komposisi dan ukuran tubuhnya, pola aktivitas jasmani dan level kebugarannya, baik pengalamannya dan keterampilan gerakannya. Kemudian yang kedua, analisis terhadap konteks masyarakat dapat dilakukan dengan mengkaji sumber daya ekonomi maupun lingkungan fisik, latar belakang penduduknya dalam arti etnik, agama, dan tingkat pendidikan, baik fasilitas rekreasional yang tersedia, dan lain-lainnya. Nah, ini semua akan menjadi informasi penting dalam merancang kurikulum. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu tidak waktu. Nah, tidak sedikit guru PJOK di luar sana mengajar sambil mengalir, mengikuti waktu yang bergulir. Nah, mereka tidak memperhatikan bagaimana waktu yang benar tersedia sepanjang tahun atau bahkan sepanjang jenjang pendidikan anak tersebut dalam merancang pembelajaran PJOK atau menganalisis jam belajar efektif dan tidak efektifnya. Kemudian yang keempat, alokasi jam pelajaran. Terkait alokasi jam pelajaran kakak di SD itu 3 kali 35 menit kalau di SD. Kalau di SMP 2 kali 40 menit, kalau di SMA 2 kali 45 menit. Nah, formula sederhana, semakin banyak waktu bagi kakak untuk berinteraksi dengan peserta didik, maka akan semakin berpotensi menjadi pembelajaran yang bermakna. Nah, dengan ramuan pengembangan kurikulum yang jitu, kakak berpeluang untuk memfasilitasi peserta didik dalam penguasaan konten. Nah, akan tetapi kakak, alokasi waktu berapapun akan selalu kurang bagi mereka yang tidak menggunakan waktu tersebut secara realistis dan bijak. Nah, kuncinya di sini adalah bahwa kakak harus dapat meramu dan meracik unsur-unsur dan perencanaan yang memungkinkan peserta didik mencapai apa yang bernilai di dalam PJOK. Nah, artinya kakak harus cukup memiliki pengetahuan tentang bagaimana teknis penjadwalan dan bersikap
serealistis mungkin dengan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, kemudian yang kelima, cakupan dan tahapan. Nah, faktor lain dalam mengembangkan program pembelajaran adalah pemilihan konten. Bagaimana konten ini dipecah menjadi tahapan-tahapan. Pemilihan konten di sini merujuk pada cakupan secara lebih detail. Cakupan adalah konten apa saja yang akan diajarkan, apa yang menjadi fokus dari konten tersebut, kemudian aktivitas yang dipilih dalam konten, konten apa saja yang akan diajarkan, kemudian apa yang menjadi fokus dari konten tersebut, dan aktivitas apa yang dipilih dalam konten. Nah, setelah menentukan cakupan, kakak akan mengurutkan atau menentukan tahapan aktivitas pembelajarannya. Kemudian yang keenam, teknologi. Tentu teknologi ini secara umum bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi dalam sistem pembelajaran kita. Baik, Kak, kita memasuki aktivitas ketiga terkait karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak, artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional dengan karakteristik kurikulum merdeka itu seperti apa? Nanti akan kita bahas. Menurut kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Nah, kemudian apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama fokus pada materi esensial, di mana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Nah, dalam fleksibilitas pembelajaran ini terdapat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, menurut kakak terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kaitannya dalam karakteristik kurikulum merdeka seperti apa, atau konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan kurikulum merdeka itu seperti apa? Nah, kakak di sini ada sebuah tulisan Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Sumber halaman 10 tahun 2022 dari Dewantara tahun 1936. Nah, yang dimaksud dengan menuntut segala kodrat yang ada pada anak, apakah relate atau sejalan dengan karakteristik kurikulum merdeka? Nah, kita sebagai petani, kita hanya bisa merawat padi, jagung, singkong dengan cara menyiram dan mengasih pupuk. Dan kita tidak bisa membuat padi menjadi jagung. Kira-kira seperti itu ya, Kak, untuk pernyataan atau
dari Ki Hajar Dewantara, penjelasan dari Ki Hajar Dewantara, kira-kira itu yang dapat kita tangkap ya Kakak. Pada akhir sesi kita hari ini Kakak, dengan harapan yang pertama Kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian yang ketiga, kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Baik kakak-kakak, terima kasih. Kita sudah memasuki penghujung di tatap maya kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak telah dipercayai untuk membersamai kegiatan pada Zoom atau tatap maya kali ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat lebih-lebih untuk peserta didik kita di sekolah. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan untuk Kak Sulaiman menutup kegiatan kita sore hari ini untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Baiklah, kita berdoa untuk penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tabatan qablal maut wa rahmatan innal maut wa firatan ba'dal maut wa hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa innal hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmata innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semoga ilmu yang bermanfaat berguna untuk kita semua di acara PKG PJOK ini. Dengan membaca hamdalah kita akhiri acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak fasilitator silakan kembali ke Kakak. Oke, sekali lagi kakak saya ucapkan terima kasih yang sedang dalam kegiatan pool, semoga dapat terselesaikan. Yang sedang dalam keadaan sakit, Kak Yepi Tri Andriani, semoga cepat sembuh, Kak. Amin. Makasih, Kak. Oke, saya stop dulu recordnya, kita foto bersama ya, Kak. Hey.